Selamat pagi. Selamat pagi ya. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-18. Agak panjang bagian firman Tuhan ini. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yohanes 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-18. Ia harus melintas daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Keterangannya ya. Sebab orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak punya suami, aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia adalah kita yang membaca merenungkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita dan melakukan dalam hidup kita sekalian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ada sebuah misteri dalam hidup ini, yaitu misteri tentang kekurangan yang dirasakan oleh manusia. Manusia sering mengalami apa yang kurang, ada sesuatu yang kurang di hatinya, ada yang sesuatu yang kurang di hidupnya. Meskipun manusia itu mungkin sudah mendapatkan banyak hal. Dia mungkin mendapatkan kekayaan, dia mungkin mendapatkan pasangan hidup, bahkan keluarga. Dan keluarganya juga dia karuniai anak. Dia mendapatkan pekerjaan yang mapan, dia mungkin mendapatkan prestasi yang baik. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tidak dipungkiri ada sesuatu yang mungkin kurang di dalam dirinya dan mungkin dirasakan, dan itu mungkin bisa membuat kita sebagai manusia bertanya, kenapa kita masih merasa kurang meskipun mungkin kita sudah mendapatkan banyak hal. Kita mungkin punya semuanya, hampir semuanya mungkin ya, bukan semuanya. Kita mendapatkan hampir semuanya tapi tetap ada perasaan kurang. Ini perasaan apa begitu ya? Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, ini sampai ada seorang yang bernama Bono, dia itu punya grup namanya U2. Dia menuliskan sebuah lagu yang liriknya itu judulnya adalah I still haven't found what I'm looking for. Mendapatkan semuanya kelihatannya tapi rasanya kok nggak cukup gitu ya. Di hati ini rasanya nggak cukup. Bapak Ibu, dunia mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin merasakan ada sebuah kebutuhan, merasakan ada sebuah keinginan untuk mendapatkan sesuatu, maka dunia mengajarkan ada 2 hal yang sepertinya bertolak belakang gitu ya. Ajaran yang sepertinya bertolak belakang. Satu sisi
ada yang mengajarkan ajaran hedonis. Kalau kita punya keinginan ya upayalah untuk mencapainya. Karena hidup cuma sekali. Nikmatilah hidup. Kita diciptakan untuk keinginan, kita diciptakan untuk kenikmatan, nikmati hidup. Kalau kita masih punya kesenangan, nikmati. Selama masih bisa makan durian, makan gitu ya. Selama tekanan darah tidak tinggi ya. Dan ada obat apa ya, simvastatin atau apa. Pokoknya selama masih ada obat itu, makan gitu ya. Kalau masih ada tren baru, ikuti begitu ya. Karena dengan mengikuti itu kita disenangkan. Ini adalah sebuah cara untuk kita boleh menghilangkan yang namanya keinginan. Cara menghilangkan keinginan adalah ayo kita melakukannya. Ayo kita mengerjakannya. Ayo kita mencarinya. Mendapatkannya. Apa yang kita inginkan. Tapi Bapak Ibu di sisi lain. Dunia sekarang menyadari bahwa ketika kita mendapatkan semua yang kita inginkan. Ternyata itu bukan membahagiakan. Ternyata itu tidak membahagiakan. Ada ajaran sekarang yang disebut mindfulness. Mungkin ajaran ini muncul dalam secara praktis dalam gerakan minimalis gitu ya. Hidup yang minimal gitu. Dengan hidup minimal kita bahagia. Makan tidak perlu banyak-banyak. Dibatasi gitu ya. Kalau bisa ada jamnya. Wah itu tersiksa sekali untuk yang doyan makan ya. Jamnya itu dibatasi. Makan sedikit ada rasanya begitu. Yang penting dinikmati rasanya. Kalau kamu punya keinginan, tahan keinginanmu 2 hari atau 3 hari. Kalau masih ingin, nah itu mungkin kebutuhan gitu ya. Kalau seumpama kita ingin nonton film, lalu kemudian coba tahan 2 hari. Masih ada keinginan nonton film enggak? Kalau masih ada, nah itu kebutuhan gitu ya. Jadi tahan keinginanmu. Kalau yang satu bilang ingin dapat, upayakan. Maka yang sebelah kiri bilang ingin tahan, upayakan untuk menahan. Itu adalah sebuah upaya yang diajarkan untuk kita mendapatkan kepuasan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Alkitab menceritakan mengenai situasi manusia yang memiliki rasa haus ini. Disebut, ya saya sebut tadi ya, kehausan. Rasa butuh ini yang kadangkala juga membingungkan kita. Sudah punya kok, rasanya gak puas ya. Dulu kita berpikir pacaran itu menyenangkan. Setelah pacaran, sekian lama menyenangkan. Tapi kok ada saat-saat di mana rasanya bosen ya. Haruskah saya putus? Nah, begitu-begitu itu menjadi sebuah dinamika ya. Kita rasanya sudah dapat tapi kok rasanya masih kurang. Nah dalam situasi yang seperti ini Alkitab menceritakan itu adalah kondisi di mana yang disebut dengan kehausan. Sesuatu yang sebetulnya natural dalam hidup manusia memang ada dalam hidup manusia. Dan menariknya Bapak Ibu sekalian, kehausan ini memang Allah ciptakan dalam hidup kita. Keinginan untuk memperoleh ini Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak menciptakan hanya keinginannya saja. Tuhan juga menciptakan pemenuhannya. Jadi kalau kita ingin makan, Tuhan itu sebetulnya menciptakan juga makanannya. Kalau kita ingin berenang, Tuhan itu menciptakan air. Jadi keinginan kita tuh sebetulnya ada klopnya. Tapi menjadi pertanyaan tadi ya. Setelah saya punya semuanya, kok masih ada sesuatu yang kurang? Lalu apa ini? Lalu saya bisa didapatkan dengan apa? Seorang penulis bernama C.S. Lewis dalam bukunya Mere Christianity. Dia menuliskan ini yang perlu disadari. Bahwa kalau ada sebuah keinginan di hidup kita, di hidup saya yang tidak bisa dipenuhi oleh seluruh dunia ini. Sesuatu yang kosong itu mungkin akan saya dapatkan bukan dari dunia ini. Menarik ya. Jadi bukan dari dunia ini saya dapatkan. Apa ini? Nah inilah yang hari ini kita mau coba renungkan. Menariknya adalah kadangkala Bapak Ibu, kalau kita membaca kisahnya nanti, ternyata keinginan ini, kehausan ini, ternyata kadangkala tidak disadari dan tidak diakui oleh banyak kita. Saya ketika merenungkan bagian ini saya teringat kadangkala Tuhan memang menciptakan kehausan-kehausan akan hal yang duniawi begitu ya. Tapi sebetulnya itu adalah sebuah tanda bahwa ada sebuah kehausan lain yang kita butuhkan. Yang nanti Tuhan Yesus akan tunjukkan kepada perempuan Samaria ini. Sesuatu kehausan yang berbeda dari kehausan yang bersifat material. Apa itu? Bapak Ibu jauh sebelum kita merenungkannya, saya ingin menceritakan dulu tentang si wanita Samaria ini. Wanita Samaria ini adalah seorang wanita yang
Dalam sebuah tafsiran disebutkan seorang wanita yang kacau gitu ya, yang perangainya buruk. Seorang wanita yang mencari kepuasan sampai tidak cukup hanya dengan 5 pria gitu ya. Ini satu pria kurang, maka dia akan putus, dia ganti dengan pria ini, wah ini kurang tinggi. Dia putus mungkin dia dengan pria ini, wah ini kurang apa. Dia putus sampai 5 pria tidak memuaskannya. Dan dia sekarang bersama dengan pria yang ke-6. Dan itu juga belum tentu memuaskannya. Ini menarik, tafsiran ini mengatakan dia adalah wanita yang buruk. Sehingga kalau pergi ke tempat mengambil air, dia hanya bisa siang hari. Sementara yang lain pagi dan sore, dia siang hari saat gak ketemu dengan yang lain. Tafsiran ini sering kita dengar Bapak Ibu ya. Betul ya? Seorang wanita yang seperti ini. Tapi saya membaca sebuah tafsiran yang lain. Sebuah tafsiran yang menurut saya unik. Tafsiran ini bilang sebetulnya wanita ini adalah wanita biasa. Di dunia Samaria, katanya yang namanya menikah lagi itu biasa. Jadi kalau bukan sesuatu yang luar biasa begitu. Jadi kalau memiliki 5 suami itu bukan sesuatu yang luar biasa. Ini bisa banyak kemungkinan. Salah satu yang disebutkan adalah kalau dia mandul atau salah satu pasangan mandul. Jadi kalau menikah, tidak punya anak, terus kemudian mereka memiliki hak untuk cerai. Dan menikah lagi. Tidak punya anak, cerai lagi dan menikah lagi begitu ya. Jadi ini perkara yang biasa tampaknya. Bahkan tafsiran ini juga mengatakan ini perempuan cerdas Bapak Ibu. Coba kita membayangkan sedikit ya tentang wanita ini di Yohanes 4. Di Yohanes 3, Yesus itu ketemu dengan seorang yang namanya Nikodemus. Nikodemus ini orang pintar. Yesus ketika ketemu dengan Nikodemus, tanya jawab gitu. Nanti Bapak Ibu baca di Yohanes 3. Ketika tanya jawab, yang banyak bicara adalah Yesus. Yesus yang banyak bicara, Nikodemusnya tuh denger gitu. Jadi kalau baca gitu banyak yang Yesus ngomong. Tapi yang dengan wanita Samaria ini enggak. Yang ngomong adalah keduanya, jadi tiktokan gitu ya. Saya butuh air. Masa orang Samaria minta sama orang Yahudi minta sama orang Samaria, cowok minta sama cewek, gak boleh dong gitu ya. Kalau kamu lihat ada air hidup kamu gak akan butuh air. Kamu gak punya timbanya masa gitu ya. Jadi itu tiktokan dan itu kelihatan sangat menarik sampai murid-muridnya datang. Ini waktu saya baca tafsiran ini menarik juga ini. Seorang perempuan yang kelihatannya biasa-biasa saja tapi pintar dan ini bisa jadi bukan orang yang buruk. Tapi lepas dari itu Bapak Ibu. Lepas dari siapapun wanita ini. Yang saya ingin kita ajak renungkan adalah bahwa wanita ini jelas wanita Samaria. Yang berbeda dengan orang Yahudi. Dan yang kedua bahwa wanita ini memiliki kehausan. Kalau di tafsiran yang pertama kehausannya adalah cinta. Di tafsiran yang kedua kehausannya adalah mungkin anak. Dia mencari, berupaya sampai lelah. Dia berupaya untuk mendapatkannya. Dan ternyata dia ketemu dengan Yesus. Dan Yesus menawarkan sesuatu. Nah hari ini kita mau merenungkan. Di hidup ini kadangkala kita juga mencari seperti si perempuan Samaria ini. Kita memiliki kehausan. Kehausan yang wajar kita miliki. Tapi hari ini Yesus ingin mengajak kita berpikir. Jangan-jangan ada sebuah kehausan lain. Yang sebetulnya lebih penting. Yang penting untuk kita dapatkan. Dan kalau kita dapat, kita tidak akan haus lagi. Apa itu? Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan 2 poin yang utama yang kita renungkan. Yang Yesus tawarkan adalah anugerah, pengenalan, dan iman. Selama ini perempuan Samaria itu mencari. Dia mencari dengan sekuat tenaga. Tapi Yesus memberikan bukan pencarian. Bukan supaya dia dicari. Yesus malah memberikan dirinya. Yesus memberikan penerimaan. Yesus memberikan anugerah. Luar biasa Bapak Ibu kalau kita lihat ayat yang keempat ya. Kalau kita melihat ayat yang keempat di situ ada kata harus. Kata harus ini kata yang aneh untuk orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu kalau mau pergi begitu ya. Dia tidak mau melewati Samaria. Dia mau jalannya berputar. Tapi bagian ini dicatat bahwa Yesus harus lewat Samaria. Tujuannya adalah Yesus mau ketemu sebetulnya dengan wanita Samaria ini.
Buat Yesus wanita Samaria ini penting. Apa yang Yesus mau katakan? Yesus menunjukkan anugerah. Dia mengatakan kalau engkau mendapatkan kasih karunia, maka engkau tidak akan mencari di mana-mana lagi. Kalau engkau mendapatkan anugerah. Bapak Ibu, ini pembalikan yang Yesus mau balik. Banyak orang mencari, banyak orang berupaya. Dan dalam upayanya, khotbah minggu lalu baik sekali mengingatkan kita. Kadang-kala dalam upaya kita dalam pencarian, secara tidak sadar kita menjadikan apa yang kita cari itu, meskipun itu baik ya, jadi berhala, betul ya. Kita mencari bahagia dalam anak kita. Kita mencari bahagia dalam keluarga kita. Baik. Tapi khotbah minggu lalu mengingatkan, waspada. Jangan-jangan pencarian ini membuat kita malah menjadikan apa itu menjadi berhala untuk kita. Nah hari ini justru Yesus bukan bilang kamu cari, bukan. Tapi aku yang cari engkau. Aku yang memberi. Ketika orang mencari, Yesus malah menerima. Orang Samaria ini mencari. Yesus memberikan penerimaan. Yesus memberikan kasih. Bapak Ibu sekalian, Yesus ketika mungkin wanita itu tidak dipercayai, Yesus mempercayai, memuji wanita ini. Yesus bilang datang ke sini bersama suamimu. Ini adalah sebuah penerimaan yang luar biasa yang Yesus tawarkan kepada wanita ini. Saudara, hidup itu bukan bicara soal pencapaian. Tapi pagi ini kita diingatkan, hidup itu bukan pencapaian saja. Tapi hidup itu berisi anugerah. Anugerah Allah. Saya teringat kita pengkhotbah. Pengkhotbah mengatakan demikian. Kalau ada orang berupaya dengan jerih lelahnya. Dan kalau dia bisa menikmati hasil jerih lelahnya. Itu semua karena apa Bapak Ibu? Anugerah Allah. Itu luar biasa ya. Jadi kalau kita berusaha bahwa saya bisa menikmati usaha saya pun. Itu anugerah Allah. Bahwa saya bisa mencapai usaha saya pun. Itu anugerah Allah. Anugerah Tuhan semata-mata. Dan dalam anugerah itu ada kasih Tuhan yang besar. Ada penerimaan Tuhan yang besar. Ketika kita gagal mendapatkan apa yang kita dapatkan. Ketika kita gelisah jiwa kita. Kita datang kepada Allah dan melihat anugerah Allah itu. Allah itu memberikan anugerah. Kasih kepada kita. Saya tertarik dengan ini karena menurut saya Yesus ingin membalik. Ketika wanita ini mencari untuk mendapatkan penerimaan. Yesus bilang, aku sudah menerimamu. Aku kenal engkau. Aku menerimamu apa adanya. Aku mengasihimu dan itu membuat wanita itu merasa aku diterima. Bapak Ibu sekalian, seringkali pencarian membuat kita merasa lelah. Saat kita merasa lelah, maka baik untuk kita datang kepada Allah dan kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Saat kita mendapatkan apa yang kita dapatkan, ketika kita datang kepada Allah kita bisa bilang, Tuhan, oh ini toh pemberianmu. Terima kasih Tuhan. Saat saya mungkin harus berusaha di sebuah pekerjaan dan saya merasa kenapa saya ada di tempat ini begitu. Terus saya datang kepada Tuhan. Saya menemukan sebuah izin Allah, sebuah anugerah Allah menempatkan saya di situ dengan maksudnya yang besar. Sehingga saya bisa berkata, terima kasih Tuhan. Anugerah Allah itu, kasih karunia Allah itu ketika kita memandang hidup itu dalam kerangka kasih karunia Allah. Maka ada kepuasan di hati kita. Saudara, ini sesuatu yang menarik untuk kita renungkan bersama. Bahwa hidup itu sebetulnya dimulai dari anugerah dan kasih karunia. Saya mengingat kitab Kejadian Bapak Ibu. Dalam kitab Kejadian ketika Allah menciptakan manusia, Allah itu tahu bahwa manusia itu akan jatuh dalam dosa. Tetapi ketika Allah itu tahu manusia akan jatuh dalam dosa, Dia tidak memusnahkan manusia itu. Tapi dia tetap memberikan kepercayaan. Oh, ini luar biasa ya, kepercayaan kepada manusia itu. Manusia itu dipercayai untuk menjadi rekan kerjanya. Bukankah ini sesuatu yang menurut saya, wow. Kadang-kala kita bergumul ya Bapak Ibu. Aku ini susah untuk beriman kepada Tuhan. Bukankah sebetulnya saat ini justru dibalik ya?
Kenapa Tuhan bisa mempercayai saya ya? Saya ini susah beriman sama Tuhan gitu ya. Tapi kalau membaca ini dan kita melihat penerimaan Allah, dan saya merenungkan, saya jadi mikir kenapa kok Tuhan bisa mempercayai saya ya untuk menjadi rekan kerjanya ya. Saya yang seperti ini, kita yang seperti ini, dipercayai Allah. Itu sesuatu yang luar biasa. Bukankah hidup itu, kejadian menunjukkan itu. Anugerah Allah. Masih memberikan kesempatan manusia untuk berkembang biak, memelihara bumi. Sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, kita melihat bahwa Yesus itu adalah anugerah itu sendiri. Yesus bilang, akulah Mesias. Dan si perempuan itu berkata, setelah dia menemukan Yesus, ada kisah menarik Bapak Ibu di sini adalah, dia datang dengan timba. Dia mau mengambil air. Setelah ketemu Yesus dan Yesus bilang, akulah Mesias. Dia tinggal timbanya dan dia tinggal airnya. Jadi kayak dia lari tergopoh-gopoh dia dengan air, terus tiba-tiba airnya itu ditinggal, timbanya ditinggal. Saking dia merasakan ini yang ku cari. Pertanyaannya untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita kalau kita melihat anugerah Allah termasuk dalam diri Yesus? Sudahkah sungguh kita melihat kepadanya, percaya kepadanya? Nah menarik kalau kita kembangkan dari kata 2 Petrus 3 ayat 18. Petrus berkata kepada jemaat bahwa kita harus bertumbuh dalam kasih karunia atau anugerah itu, tapi juga dalam pengenalan akan Yesus. Dalam anugerah itu, tapi juga dalam pengenalan. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat si perempuan Samaria dan Yesus. Yesus menunjukkan anugerah, tapi Yesus tidak cuma hanya memberikan anugerah. Yesus juga menawarkan relasi. Kita coba pelajari sedikit TikTokannya ya. Si Yesus bilang, aku minta air. Wanita itu bilang, masa akan kamu cowok minta sama cewek, kamu Yahudi minta sama orang Samaria. Yesus bilang, kalau kamu ketemu air hidup itu, kamu tidak akan haus lagi. Lalu kemudian si wanita Samaria ini bilang, kamu gak bawa timba, gitu. Itu TikTokan sampai tentang cerita tentang agama kamu beda. Wanita itu bilang, agama kamu beda. Kamu menyembah Allah yang ada di Yerusalem. Bait Allah di Yerusalem, saya di Gunung Gerizim, kita gak nyambung begitu ya. Terus Yesus mengatakan hal yang berkaitan dengan suami dan istri. Berkaitan dengan akulah Mesias. Yesus mengajak wanita itu dengan sabar membuka diri. Aku mau berelasi dengan kamu loh. Bapak Ibu sekalian, kehausan kita yang terbesar itu akan terpuaskan saat kita memiliki relasi dengan Tuhan. Ketika Yesus mati, seorang bernama Tim Keller menuliskan. Ketika Yesus mati, Yesus mengalami kehausan yang sama. Tapi kehausan kali ini kehausan kosmis katanya. Waktu dia mati ada sebuah kata begini. Aku haus. Aku haus itu bisa berarti memang Yesus haus, dia butuh minum. Tapi aku haus itu bisa berarti bahwa ketika dia menanggung dosa manusia, hubungannya dengan Allah terputus. Relasi dengan Allah adalah jalan untuk kita lepas dari kehausan kita. Untuk kita dipuaskan dahaga kita. Pertanyaannya, bagaimana relasi kita dengan Allah? Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapat anugerah dan pengenalan, semakin mengenal Allah, semakin mengenal Kristus, maka di situ ada tindakan iman. Iman bukanlah perbuatan baik. Iman adalah sebuah tindakan sebagai hasil. Ketika aku mengenal Allah dan aku dipuaskan, maka aku akan melakukan sesuatu untuk Allah. Adalah sebuah bukti percaya kepada Allah. Iman adalah sebuah bukti aku percaya kepada Tuhan. Tindakan yang menunjukkan bukti itu. Dan wanita Samaria ini menarik, di situ dituliskan wanita Samaria itu pergi meninggalkan semuanya. Ketemu sama orang-orang dan orang-orang itu datang kepada Yesus. Ada sedikit peningkatan ya. Kalau kita lihat di ayat-ayat itu ada sedikit peningkatan yang menunjukkan bahwa di situ jumlah orang yang datang kepada Yesus itu dimulai dari banyak. Sebentar ya, saya ada di ayat yang ke-28 di situ orang-orang. Jadi orang Samaria itu berbicara kepada orang-orang. Di ayat 30 orang-orang itu disebut mereka gitu ya.
Dan di ayat yang ke-39, ternyata yang mereka itu jumlahnya banyak. Banyak orang. Itu adalah karena iman, hasil dari pengenalan akan anugerah Allah. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, pertanyaan kita dalam perenungan kita yang pertama ini adalah, sudahkah kita mengingat anugerah Allah yang besar dan mengenal Allah, membuka ruang-ruang kita, ruang-ruang diri kita, waktu-waktu kita untuk belajar mengenal Allah, mengenal kasih Allah itu. Lewat apa? Devotion kita. Lewat apa? Lewat saat teduh kita. Saya yakin Bapak Ibu sekalian bersaat teduh, mengenal kasih Allah, merenungkan kasih Allah. Lewat cross yang mungkin diadakan, lewat persekutuan-persekutuan seperti ini, ibadah-ibadah yang diadakan. Ketika kita semakin mengenal Allah, maka kehausan kita akan terpuaskan karena kita melihat anugerah Allah yang besar. Yang kedua, yang terakhir. Ada bagian yang menarik lain yang saya ingin kita renungkan, yaitu adalah begini. Air itu memancar keluar. Ketika kita menerima Yesus, air itu memancar keluar. Ada sesuatu yang menarik dari teks ini. Saya ingin kita coba memikirkan kalau kita bicara tentang gereja. Atau bicara soal orang Kristen gitu. Gereja gitu, apa yang Bapak Ibu bayangkan kalau bicara soal gereja? Ada orang bilang gereja begitu, apa yang ada di bayangin kita? Tempat ibadah mungkin begitu ya. Gereja apa itu? Tempat ibadah mungkin. Orang Kristen, ya mungkin kita pikir orang beragama begitu ya. Orang beragama, gereja adalah komunitas orang percaya katakanlah gitu. Nah, menarik ketika kita mencoba merenungkan ketika air itu meluap keluar. Tujuannya adalah sebetulnya supaya orang lain juga merasakan air hidup itu. Tapi saya membayangkan seringkali saya sebagai orang Kristen. Seringkali saya menjadikan air yang meluap keluar itu menjadi keruh. Dan malah merusak orang-orang yang melihatnya. Banyak orang melihat orang Kristen ternyata gak jauh beda dengan orang yang beragama lain. Sama, hidupnya sama. Gak ada bedanya. Pertanyaannya apakah betul air itu adalah air yang meluap itu ternyata sama. Atau sikap kita yang membuat air itu menjadi keruh. Seorang yang bernama Philip Yancey dalam buku tentang keajaiban kasih karunia. Dia menuliskan tentang seorang perempuan yang membutuhkan pertolongan bersama anaknya. Lalu kemudian ada orang yang bilang, kenapa enggak datang ke gereja? Lalu kemudian orang ini yang butuh pertolongan bilang, gereja. Setiap kali saya datang ke gereja, saya yang berdosa merasa tambah berdosa. Dan tidak dapat jalan keluar. Bapak Ibu, betapa menyedihkan menurut saya. Ketika saya melihat diri saya, ketika saya melihat banyak orang Kristen. Banyak orang menjadi, kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Bukannya begini dan bukannya harusnya begitu. Nah, hari ini kita mencoba untuk merenungkan. Sebetulnya bagaimana ini? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita menyadari bahwa dalam perenungan saya tentang hal ini, saya mengajak kita berpikir bahwa kita menyadari kita orang berdosa. Kadang dosa kita membuat air yang harusnya menjadi air hidup itu menjadi kabur dan kotor dan keruh. Tapi ada satu perenungan yang menarik yang ditulis oleh seorang yang bernama Kyle Idleman. Dia itu dalam sebuah buku bahan KTB yang judulnya S2O itu. Dia menuliskan mungkin gereja dan orang Kristen tidak sempurna. Tapi kalau kita sedikit sabar, mengikuti aliran airnya, maka bisa jadi kita akan menemukan mata air yang sesungguhnya. Kalau kita mau memasukkan sedikit anugerah di dalamnya, maka kita akan ketemu dengan Yesus itu. Maksudnya begini, ketika kita melihat ada sosok orang yang mungkin tidak menyenangkan hati kita. Bisa jadi dalam komunitas orang Kristen. Kita menemukan sosok yang seperti itu ketika kita mencoba melihat lebih ke dalam. Kita bisa melihat bahwa ada kasih karunia Allah loh buat dia. Kita bisa bertemu dengan kasih karunia Allah itu. Maksud saya begitu. Jadi pada orang yang demikian ada kasih karunia Allah yang bekerja. Seorang yang bernama
James Bryan Smith mengatakan dalam bukunya itu, dalam komunitas Kristen memang ada orang-orang sulit yang kita harus temui begitu ya. Yang harus kita temui. Tapi James Bryan Smith bilang, orang-orang sulit itu adalah harta. Coba tambahkan sedikit anugerah untuk melihatnya. Dan kamu akan melihat betapa Allah mengasihi dia. Dan Allah mengasihi kamu. Dan Allah mengasihi komunitas kita sehingga dia menempatkan dia bersamamu. Saya jadi lihat iya ya. Coba tambahkan sedikit anugerah. Tambahkan sedikit kasih karunia. Maka komunitas Kristen itu akan menjadi komunitas yang baik dan indah. Dia bilang doakan bahkan. Kita bukan kompetitor. Kita adalah rekan sekerja. Yang berjuang bersama. Dan kiranya dalam hidup kita, kita saling tolong, saling bantu, saling dukung. Memancarkan kasih anugerah air kehidupan itu. Sehingga lebih banyak orang itu melihat air kehidupan itu. Dan bukan terkontaminasi dengan hidup kita. Dan sebagai komunitas kita bisa menambahkan anugerah. Sehingga kita bisa memandang orang lain. Dan pada akhirnya malah melihat anugerah Allah. Dan bukan kelemahan orang.